Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Kita sehat selalu ya dalam pertemuan kedua ini. Sampai ke materi penyusunan dan penulisan bab 2. Diingat ya, penulisan bab 1 itu terus dilakukan ya sampai pada waktunya dikumpulkan. Oke, nanti kita ngomongin bab 2, ini isinya full teori semua. Jadi pada saat Anda sudah menyusun bab 1, kemudian mau melangkah bab 2, sudah punya teori-teori yang linier dengan topik masalah yang Anda angkat untuk penelitian. Sudah harus mencari-cari teori, harus sudah mencari-cari penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal ya. Karena di bab 2 hanya berisi tentang teori dan penelitian-penelitian terdahulu. Di mana pada saat kita menulis sebuah definisi di dalam teori atau menulis statement yang ada di dalam teori, itu berarti kita sudah mengutip statement orang yang menciptakan atau yang menulis baik dalam buku maupun di dalam suatu penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk jurnal. Ya, artinya kita mengutip itu berarti kita menulis menulis langsung maupun tidak langsung, panjang atau pendek, tulisan yang orang tersebut sudah buat di dalam buku maupun penelitian dia dalam bentuk jurnal. Nah, kalau kita sudah mengutip tulisan orang, maka kita terhindar dari ancaman plagiarisme. Dan kita sudah melakukan penelitian yang beretika. Gitu ya, jadi sudah aman. Nah, untuk caranya itu nanti ada teknik-tekniknya. Ya, oke. Tujuan pembelajarannya adalah Anda dapat menyusun landasan teori penelitian. Anda dapat menyusun kerangka berpikir. Yang terakhir adalah finalnya Anda dapat menyusun bab 2. Strukturnya seperti ini. Untuk bab 2 analisis atau teori, ada tinjauan pustaka, terdiri dari teori utama, teori pendukung, ya, ada penelitian terdahulu, kemudian ada kerangka pemikiran, ada hipotesa atau hipotesis sama aja ya, atau dugaan sementara. Ini untuk skripsi tipe analisis atau teori. Hipotesa boleh ada, boleh tidak. Ya, karena dikatakan boleh ada atau tidak, ya kalau mau sempurna itu harus ya diadain aja. Itu ya, daripada nanti di sidang ditanya, kok nggak pakai hipotesa? Kalau dosen iseng gitu ya, bisa aja kan namanya di sidang iseng aja nanya gitu ya. Jadi jawabannya jadi bikin kamu gelagaban, gak siap, mendingan dibuat aja amannya ya. Toh mudah kok bikin hipotesa, nggak ribet. Nah, untuk tipe proyek akhir atau skripsi yang metode eksperimen atau uji coba, struktur babnya 2-nya ini. Tinjauan pustaka sama ada, terdiri dari teori tentang bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua adalah resep yang digunakan. Terus kemudian pasti harus ada teori organoleptik, karena kalau uji coba itu mencari tingkat kesukaan dari unsur-unsur organoleptik. Kalau bisa ditambahin ada teori hedonik ya, karena perumusan masalah di metode eksperimen atau uji coba seperti kita udah bahas di video sebelumnya untuk pertemuan kedua, itu perumusan masalahnya adalah biasanya kalimatnya bagaimana tingkat kesukaan panelis terhadap warna cookies dengan substitusi ubi jalar misalnya. Yang ditekankan adalah tingkat kesukaan atau hedonik. Oke, berikutnya ada hipotesis atau hipotesa. Ini kalau untuk eksperimen atau uji coba wajib ada. Oke ya. Materi yang kita akan bicarakan adalah bagaimana cara memilih teori, bagaimana merancang kerangka berpikir, bagaimana menentukan hipotesa atau hipotesis. Kemudian ya Anda harus buat bab 2.
Oke, kita bicara tentang pemilihan teori. Dari teori-teori yang ada untuk tiap variabel, ingat ya, variabel kita bisa analogkan dengan teori, dirumuskan sintesis yang merupakan konsep konstruk dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jika variabel penelitian berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif perlu jelas konsep yang melandasinya. Dari konsep itulah dirumuskan indikator guna menyusun butir-butir pertanyaan. Dari kalimat yang mungkin membingungkan Anda, kalau dibaca, diulang-ulang baca juga mungkin bingung sendiri ya. Bisa saya simpulkan bahwa gini, mencari teori itu harus langsung berpikir untuk sebagai dasar membuat angket. Kalau kita bicara metode kuantitatif ini, di sini, buka lagi ya, slide yang di pertemuan pertama. Kalau kita baca kuantitatif, itu berarti penelitian yang menggunakan data berupa angka. Kalau kualitatif, sebaliknya, tidak ada data angka sama sekali. Nah, kalau metodenya kalian ambil asosiasi atau korelasi, yaitu mencari hubungan atau pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain atau teori yang satu dengan teori yang lain, itu berarti Anda memakai juga penelitian kuantitatif. Jadi nanti bunyinya metode penelitian yang digunakan oleh penelitian Anda, berarti metodenya adalah deskriptif dan korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Ya, jadi kalau balik lagi, kalau Anda sudah menentukan teori, misalnya teori kepuasan pelanggan atau teori kualitas pelayanan, itu harus udah berpikir ke depan. Teori kualitas pelayanan yang saya pilih ini, dia punya indikator nggak sih? Dia punya unsur nggak sih? Dia punya dimensi nggak sih? Jadi artinya adalah suatu teori yang punya dimensi atau unsur atau indikator itu bukanlah sebuah definisi. Definisi juga teori. Tapi teori yang cuma mempunyai definisi tidak bisa dipakai untuk patokan nanti menjadi teori utama atau teori yang menjadi masuk ke kerangka berpikir. Karena teori-teori nanti yang kamu pilih dari sekian banyak di bab 2, itu dipilih yang utama, itu akan masuk sebagai kerangka berpikir Anda. Nah, di kerangka berpikir itu, teori itu harus punya dimensi atau unsur supaya bisa dijadikan kalimat untuk membuat angket. Kalau Anda tidak punya angket, Anda nggak punya data. Gitu ya. Data mungkin bisa diperoleh, kan saya bisa observasi, saya kan bisa wawancara. Berapa banyak yang kamu sanggup mewawancarai? 1 orang. Apakah 1 orang itu bisa dikatakan objektif? Kalau untuk data hasil kayak dijadikan kesimpulan, itu nggak bisa. Jadi data yang kamu cari itu minimum harus 30 secara teori. Tapi STPT menginginkan kalau penelitian kamu tentang ruang lingkupnya jasa itu minimum 100. Logikanya adalah kalau kita punya data cuma 1 orang dengan 100, objektifan yang mana? Data yang dari 1 orang aja atau dari yang 100 orang aja? Tentu yang dari 100 orang yang lebih objektivitasnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Oke, dengan memilihkan teori yang ada unsur dan dimensinya nanti untuk tujuan yang membuat angket ke depannya untuk memperoleh suatu data, maka teori itu menjadi kuat sebagai dasar Anda untuk melakukan penelitian ilmiah ya. Oke, menjanjikan teori yang mendukung atau yang relevan dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Jelas, kalau masalah Anda tentang kualitas pelayanan, ya dari sikap ingin tahunya, tahu-tahunya setelah observasi dan pengamatan, oh ini banyak yang datang ke restoran itu, ternyata dari kualitas pelayanannya nih, carilah tuh teori kualitas pelayanan. Langkah berikutnya, cari teori kualitas pelayanan yang punya unsur dan dimensi dari pakarnya siapa nih. Namun di bab 2 bukan hanya yang ditulis teori-teori yang punya unsur dan
dimensi atau indikator saja, tapi teori yang berupa definisi pun juga harus ditulis dalam bab 2. Hanya tadi saya bilang bahwa teori yang mempunyai unsur dan dimensi itu akan terpilih menjadi teori utama. Ya. Oke, penyajian scientific method atau landasan teori memerlukan acuan pustaka yang kuat, tajam, dan mutakhir. Tinjauan pustaka dibuat dengan mengemukakan hasil penelitian atau buku yang membahas subjek atau pendekatan teoritis yang sama yang sudah dilakukan oleh orang. Nah, tadi udah saya sampaikan bahwa kalau kita sudah mengutip tulisan orang, maka kita harus menulis daftar pustaka. Ya, ini tinjauan pustaka tuh ya bisa ke yang sudah dilakukan orang lain maupun yang penulis sendiri yang menulis ya. Oke. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui sejauh mana subjek yang sama telah dikaji oleh orang lain dan posisi penelitian penulis dalam hasanah ilmu pengetahuan yang sudah ada tersebut. Jadi tinjauan pustaka berguna untuk menentukan signifikansi studi penulis di tengah penelitian sejenis lainnya. Itulah karena saya bilang dari awal bahwa apabila sudah mulai mencari teori, tolong juga cari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang di penelitian Anda yang berbentuk penelitian di dalam jurnal. Walaupun hasilnya berbeda, tapi itu bisa menjadi dasar. Saya udah jelaskan ya tentang penulisan penelitian terdahulu di jurnal dalam bentuk jurnal di pertemuan yang untuk bab 1 untuk latar belakang itu sebaiknya dikuatkan oleh penelitian terdahulu yang dalam bentuk jurnal. Di bab 2 juga ya, tapi gini kasusnya, kebanyakan mahasiswa itu nulis penelitian terdahulunya tuh dari skripsi. Jadi gini, beda skripsi dengan penelitian terdahulu yang dimasukkan di dalam sebuah jurnal. Beda banget. Kalau skripsi itu nggak dipublish, hanya bisa dibaca oleh internal. Tapi kalau penelitian yang terdahulu yang di dalam jurnal itu dipublish di dunia maya. Siapapun search engine di Google dengan kata kunci yang kita sudah pelajari ya, kata kunci ya, jangan lupa, itu akan muncul. Jadi siapapun bisa kritik, siapapun bisa ngebantah, siapapun bisa membenarkan. Kalau skripsi, kebenarannya masih sebatas internal yang dibenarkan oleh si penguji kalau kamu lulus. Tapi kalau jurnal atau penelitian ilmiah di dalam jurnal itu lebih sahih itunya kebenaran hasil penelitiannya. Ya karena semua orang bisa membantah, semua orang bisa membenarkan dan sebagainya. Itu ya, jadi terujinya tuh beda. Jadi kalau bisa ya diusahakan jangan nulis atau jangan ngutip penelitian terdahulu yang di dalam skripsi, tesis. Kalau disertasi mungkin bisa, tapi disertasi yang sudah dijadikan artikel yang masuk ke jurnal. Ya kalau udah kayak gitu mendingan artikel dalam jurnalnya yang dikutip atau ditulis di bab 2 gitu ya. Nggak usah disertasinya lagi, buat apa? Disertasi juga masih internal gitu ya. Oke. Teori untuk penelitian metode deskriptif korelasi atau asosiasi diwajibkan mengulas teori-teori menjadi variabel dalam judul sebagai teori utama. Nah, teori pendukung bagaimana? Teori pendukung adalah diletakkan sesudah teori utama. Bisa hotel, restoran, atau misalnya teori lain yang mendukung si teori yang utama tersebut. Nanti saya jelaskan di video berikutnya ya, khusus tentang ini ya, MBO ya. Ada tulisan MBO di sini.